2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ada surat cinta dari Tuhan Yesus buat kita. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, fokus saja, saya akan baca Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. LAI memberikan judul kepada jemaat di Efesus. Ayat pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tapi ini yang ada padamu, yaitu ayat kelima, mohon maaf. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ayat ke-6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikodemus yang juga kubenci. Ayat ke-7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kalau kita baca Wahyu ini banyak bahasa-bahasa simbol kepada saudara-saudara terkasih. Dari beberapa tafsiran kita bisa tahu banyak simbol-simbol yang dipakai oleh Yohanes waktu menulis kitab ini. Ada yang menarik Bapak Ibu. Ternyata di Wahyu 2 ini dia menceritakan tentang jemaat di Efesus, di mana di sini dia pertama-tama memuji Bapak Ibu saudara-saudara terkasih bahwa ternyata jemaat di Efesus, bukan yang di sini Bapak Ibu, yang di Alkitab, itu adalah jemaat yang cukup baik. Kenapa kita bisa tahu cukup baik? Karena di sini menurut tulisan yang ada di sini dibilang bahwa mereka itu apa? Mereka bertahan di dalam kesusahan. Mereka juga menjaga iman mereka dengan cara apa? Dengan cara terus memperhatikan setiap ajaran-ajaran yang datang. Bahkan mereka memiliki kemampuan untuk bisa, tanda kutip di sini bilang apa? Mencobai orang-orang yang mengaku apa? Rasul. Padahal bukan. Berarti secara sederhana mau dibilang, jemaat Efesus yang diceritakan oleh Yohanes adalah jemaat yang stabil. Jemaat yang sudah memiliki organisasi yang baik. Jemaat yang sudah memiliki kemampuan
untuk tata kelola ibadah dan pelayanan yang baik. Itu yang terjadi. Tapi di ayat 4 ternyata menurut Alkitab Roh Kudus mencela mereka. Kenapa? Coba dilihat di situ. Namun demikian, aku apa? Mencela engkau. Karena apa? Engkau telah meninggalkan apa? Kasih yang mula-mula. Jemaat yang sudah stabil, jemaat yang sudah berjalan lama, memiliki tata pelayanan yang baik, memiliki kemampuan tentang Alkitab yang baik, sehingga apabila ada rasul-rasul dalam tanda kutip yang palsu mau ngajarin mereka, mereka bisa membedakan, wah ini mah palsu ajarannya. Bahkan di ayat di ayat ke-6 di situ dibilangkan, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, pada saat penulisan kitab ini, ada salah satu aliran yang bilang Kristen, pengikut Kristus juga. Salah satu aliran ini dipimpin oleh yang namanya Nikolaus. Nah, Nikolaus ini mengajarkan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau dari tafsiran yang saya baca adalah salah satunya adalah mengizinkan melakukan perzinahan, lalu memakan makanan persembahan yang sudah dipersembahkan, dan juga menerjemahkan kata kasihkannya dengan sesukanya mereka. Jadi mereka boleh melakukan apapun, yang penting udah terima Tuhan Yesus. Padahal itu kan gak bisa. Dan ini jemaat Efesus yang ada di kitab Wahyu bisa mengidentifikasi hal ini. Wah, ini ajaran sesat nih, gak bisa nih. Luar biasa Bapak Ibu. Tapi Roh Kristus, Roh Kudus yang mewahyukan tulisan ini kepada Yohanes mencela mereka di ayat yang keempat. Namun demikian, ya kan? Aku hanya besar mencela engkau karena engkau telah apa? Meninggalkan kasih. Kok bisa? Ternyata bisa Bapak Ibu. Kalau dibaca dari sejarahnya, pada saat penulisan kitab ini, orang-orang Efesus adalah orang-orang yang bekerja selain di bidang pertanian, juga mereka bekerja di bidang pemerintah yang kotanya sudah cukup baik. Dan mereka sudah terbiasa dengan tata kelola pekerjaan. Dan itu diadaptasi di dalam pelayanan mereka yang menjadi baik secara manajemen. Tapi hal yang menjadi buruk adalah mereka akhirnya kehilangan fokus, di mana mereka akhirnya terus menyempurnakan tata cara melayani, tata cara bagaimana untuk bisa melakukan pendalaman Alkitab, mengerti dan lain sebagainya. Tapi satu hal, kehilangan kasih mula-mula. Ya mereka melayani sekedar melayani pada akhirnya. Tanda kutip rutinitas Bapak Ibu. Mereka melakukan pelayanan hanya sekedar melakukan pelayanan karena terbiasa. Akhirnya jadi baal Bapak Ibu. Jujur, ini bukan cuma bicara tentang pelayanan. Dimanapun kalau misalnya kita melakukan hal berulang-ulang, lama-lama feel-nya pasti hilang. Saya nih, jujur Bapak Ibu, Tuhan izinkan pelayanan di dunia kedukaan. Waktu pertama kali saya turun ke dunia kedukaan, itu feel-nya berasa Bapak Ibu. Feel-nya berasa. Ketemu sama orang berduka, saya bisa ngerasain empati yang bisa lebih dalam, dan saya mungkin bisa sama-sama menangis Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya sekarang ini kalau nggak jaga hati,
apalagi udah masuk dalam dunia rutinitas, ya udah bablas begitu aja. Elah berisik. Dan itu yang dimaksudkan kehilangan kasih mula-mula. Mungkin waktu pertama kali naik ke atas mimbar, Tuhan izinkan, percayakan, kalau kita tarik konteksnya sekarang ke sini, jadi worship leader, gemeter saudara, merasakan hadirat Tuhan. Ya kan? Terus bisa rasa damai sejahtera dan lain sebagainya, saudara. Tapi kalau terus rutin tanpa doa dan persekutuan, apa yang terjadi? Mungkin skill leadershipnya, worship leadernya bagus, mungkin, tapi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kosong. Kenapa? Kasih mula-mulanya hilang. Dan hanya sekedar, oh ya udah baca jadwal. Oh besok saya worship leader, singer. Oh oke, sip. Besok latihan ya hari Sabtu. Oke, sip. Udah gitu aja maksudnya. Akhirnya kehilangan makna sebenarnya kenapa kita Tuhan izinkan jadi worship leader. Agak melenceng ya saudara sedikit. Makna kenapa Tuhan izinkan kita jadi seorang pembawa firman. Makna kenapa Tuhan izinkan saya melayani Tuhan. Akhirnya yang dilayani adalah pekerjaan Tuhan, bukan melayani Tuhan. Dan itu yang terjadi di jemaat Efesus. Apakah Tuhan sedih? Iya. Makanya di ayat ke-6 dibilang di situ. Di ayat ke-4 aja dulu deh. Ayat ke-5 aja dulu. Ayat ke-5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Pertama kali kita jatuh cinta sama Tuhan itu rasanya kayak gimana sih? Pertama kali kita punya rasa sayang sama Tuhan itu kayak gimana sih? Nah itu yang Tuhan mau. Bukan akhirnya kita terjebak dengan rutinitas embel-embel pelayanan, rutinitas embel-embel aktivitas gereja. Baik gak? Baik, nggak dilarang. Dan memang itu harus kita lakukan. Tetapi levelnya nggak harus sampai situ. Levelnya harus tetap menjaga hati mula-mula. Makanya di ayat ke-6 dibilang, tetapi ini yang ada padamu, yaitu ayat yang kelima dilanjutkan ya. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil apa? Kaki dianmu. Ini bahasa simbolik Bapak Ibu. Bicara tentang kaki dian, itu bicara tentang penerang. Bicara kaki dian bisa dietimologikan juga sebagai penyertaan Tuhan. Saya nggak habis pikir ya Bapak Ibu, kalau kita pergi ke KFC, ya kan, Kentucky Fried Chicken, tapi di situ nggak jual chicken. Dan saya juga nggak habis pikir kalau kita ke gereja mau cari Tuhan, tapi di situ nggak ada Tuhan, karena kaki dia udah pergi. Apa coba yang dicari di situ maksud saya? Akhirnya cuma sekedar rutinitas, akhirnya cuma pemenuhan ego dan kesesatan belaka. Kenapa? Karena kaki dianya nggak ada, rutinitas aja yang terjadi, dan akhirnya cuma ego, bukan theos. Egos yang akan dipenuhi. Oh karena gua worship leadernya bos. Oh karena gua yang bawa firman bos. Kalau misalnya bukan gua pasti gak tercerahkan. Wadaw. Wah kalau misalnya bukan saya worship leadernya, gak naik. Apa yang naik coba saudara? Katanya begitu. Hadiratnya gak naik saudara. Apakah seperti itu? Ternyata enggak. Ternyata yang Tuhan mau adalah kasih mula-mula.
seperti gereja kita. 37 tahun berdiri, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Dari zaman Opung masih bawa angkot, lalu Bang Ian masih kuliah, saya juga masih